Alasan Megawati mampu melakukannya adalah dampak besar netizen Indonesia. Bagi Kovo sendiri, netizen Indonesia itu adalah sosok yang berpengaruh, di mana alasan mereka mengubah aturan dengan alasan Megawati sendiri. Karena banyaknya fans Megawati, dengan kata lain, orang yang bisa merubah aturan Kovo agar lebih maju. Dipilih hanyalah Megawati, dengan segala kebarbaran. Permintaan tolong Leontai sekaligus Silva. Mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk melihat bagaimana begitu tragisnya nasib yang dialami oleh GS Caltech terhadap kecurangan yang terjadi di pertandingan GS Caltech melawan Hyundai. Tentunya ini adalah sikap dari pihak wasit yang sangat disayangkan karena VAR banyak dan bisa ditayangkan ulang. Akan tetapi semuanya mendadak mati. Lalu seberapa ironinya nasib dari GS Caltech tersebut. Keributan memang sempat terjadi di pertandingan GS Caltech melawan Hyundai. Bertanding di Jangchung Gymnasium, Rabu 25 Desember 2024. Tim legendaris itu kalah 0-3, 32, 34, 18, 25, 21, 25. Dari Suwon Hyundai State, bagi GS Caltech mereka mencetak 13 kekalahan beruntun. Dengan kekalahan tersebut, laga tersebut mengecewakan bagi GS Caltech. Bukan karena sekedar kekalahan beruntun, tetapi pada set pertama, mereka yang pertama mencetak set poin. Namun mereka kalah karena kurangnya stamina, dan di set ketiga, kontroversi atas tinjauan video merusak suasana permainan yang menyebabkan kekalahan. Setelah pertandingan, pelatih GS Caltech, Leontai memasuki ruang wawancara jauh lebih lambat dari yang dijadwalkan. Pasalnya, dia meninjau pertandingan lebih dulu. Ya, sang pelatih yang biasanya bersikap santai, tenang, bahkan di saat timnya benar-benar kalah pun mau dibantai berapapun. Ia selalu bersikap tenang tanpa masalah apapun. Akan tetapi seperti yang dikatakan oleh netizen, bahwa marahnya orang diam itu mengerikan. Parahnya Leontai benar-benar menggila. Ia memperebutkan 1 poin saja, sudah seperti memperebutkan harta atau mempertaruhkan nyawa saking panasnya. Di mana banyak sekali review VAR yang aneh, yang menyalahi aturan. Setelah itu, tekad pelatih Lee pun mengalir deras. Situasi yang bermasalah terjadi pada kedudukan 16-15 di set ketiga. Yang rajin middle blocker, Hillstead menyentuh bola saat turun setelah melakukan blok. Pelatih Lee yang melihat serangan berikutnya oleh Jeongji set hitter Hillstead sebagai pukulan 4 kali, meminta tinjauan video atas pukulan 4 kali tersebut. Tetapi permintaan tersebut ditolak dengan penjelasan dari asisten wasit, Kwon Dae-jin, bahwa bola sudah mati dan pukulan 4 kali tersebut harus ditinjau ulang melalui video rally tengah. Pelatih Lee kemudian terus memprotes dengan keras dan pertandingan dihentikan untuk waktu yang cukup lama. Melihat situasi gila itu usai pertandingan, dalam interviunya begitu sangat menyedihkan sekali, di mana dirinya seolah meminta tolong kepada seseorang. Namun semua orang saat itu berada di atas lapangan, tidak ada yang menganggap bahwa ia benar-benar menuntut keadilan dan berjuang sendirian hanya untuk 1 poin doang agar didapatkan oleh GS Caltech. Saya mencoba meminta tinjauan video atas pukulan 4 kali tersebut. Hakim garis menjelaskan bahwa pukulan 4 kali selalu merupakan rally tengah dan ia tidak dapat menerima tinjauan tersebut, tutur Lee. Akan tetapi bagi kami itu bukan pelanggaran sampai serangan Jeongji terjadi, dan itu menjadi forehit hanya ketika sentuhan itu terjadi. Jadi kami tidak dapat menghentikan mid rally. Karena bolanya mati, mereka mengatakan kami tidak dapat menerima mid rally. Tetapi ketika saya bertanya, lalu apakah Anda menyuruh saya untuk menekan mid rally ketika itu bukan pelanggaran? Kapan saya harus menekan bell? Mereka kembali ke awal dan terus mengulangi bahwa forehit harus dihentikan sebagai mid rally. Wasit mengatakan bahwa saya harus menerima tinjauan video, tetapi dia mengatakan bahwa saya tidak dapat menerima tinjauan karena saya telah menerima kartu kuning karena protes. Saya bertanya kepadanya setelah pertandingan berakhir dan dia hanya berkata, saya mengerti maksud Anda. Itu sangat disayangkan, pertandingan sudah berakhir. Tetapi sekarang mereka berbicara tentang fleksibilitas dan membuat penilaian pasca pertandingan. Pada akhirnya, wasit memberitahu kami untuk menekan buzzer sebelum bola mati setelah pertemuan forehit. Bahkan jika saya memegang bel di tangan saya rasa akan sulit untuk menekannya pada waktu itu.
Buzzer beater adalah shot tembakan yang dilakukan saat waktu kuarter masih tersisa, tapi bola baru masuk setelah waktu habis dan terdengar suara buzzer. Artinya waktu habis lebih dahulu ketika bola masih melayang di udara. Namun ada juga yang menganggap tembakan serupa di detik-detik akhir waktu. Menurut Le, secara realistis mustahil untuk meminta penilaian di tengah rally. Tentu saja, bahkan jika kami mencetak poin dengan menerima tinjauan video, tidak ada jaminan bahwa kami akan menang, aku Le. Namun dalam situasi ini, saya rasa adalah benar untuk menerima tinjauan video. Mereka berkata, saya tahu apa yang Anda maksud itu memalukan, tetapi apakah Anda benar-benar menyesal? Saya tidak tahu. Saya benar-benar merasa kasihan kepada para pemain, saya, para pelatih, dan para penggemar. Saya rasa mengatakan, saya tahu apa yang Anda maksud, tetapi itu memalukan adalah jawaban yang salah. Saya minta maaf karena berisik, tutupnya. Jelas sangat menyedihkan sekali. Mungkin kita menganggap ucapan dan perjuangan dari Gas ini biasa-biasa saja. Akan tetapi secara faktanya justru ini adalah permintaan tolong, dan siapa yang bisa menjawab permintaan tolong tersebut? Jawabannya ada di netizen Indonesia dan Megawati. Ya, tidak realistis meminta permintaan tolong kepada Megawati. Akan tetapi satu-satunya pemain yang mampu merubah aturan sampai merubah aturan gila-gilaan, dari mulai data transfer, dari mulai waktu transfer sampai kompetisi diundur ataupun dipajukan, hanya Mega yang mampu melakukannya. Alasan Megawati mampu melakukannya adalah dampak besar netizen Indonesia. Bagi Kovo sendiri, netizen Indonesia itu adalah sosok yang berpengaruh, di mana alasan mereka mengubah aturan dengan alasan Megawati sendiri. Karena banyaknya fans Megawati, dengan kata lain, orang yang bisa merubah aturan Kovo agar lebih maju. Di V-League hanyalah Megawati, dengan segala kebarbarannya dan dengan segala kebaikannya. Bukannya apa-apa jika mungkin kejadian ini terus dipiralkan sampai didengar oleh Kovo, walaupun kemungkinan besar sangat mustahil sekali untuk mengulang pertandingan. Akan tetapi karena viral di Indonesia, minimalnya wasit akan dihukum. Bukannya apa-apa, kasus pelatih yang sepedar aja gara-gara diviralkan sama fans Indonesia dan fans Megawati langsung mendapati hukuman dari Kovo karena malu. Apalagi kasus seperti ini. Dengan kata lain, mungkin permintaan tolong dari Silva ataupun pelatih Leong Tae bisa dijawab oleh fans Megatron. Apalagi gara-gara kasus ini trending, banyak sekali media-media Korea yang mengangkatnya, di mana media-media Korea mereka berbondong-bondong memberitakan kejadian tersebut sebagai salah satu kejadian yang cukup memalukan, dan ini semua adalah impact kasus viral. Mungkin harus viral dulu, baru Kopo akan menindaklanjut dan bisa menjadikan keadilan bagi Leong Tae tersebut. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.